Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kepada teman-teman, kami akan menjelaskan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam naskah Piwulang Prataping Agesang dalam skripsi Pandu Wicaksono. Nah, sebelum kita memulai membedah nilai-nilainya, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai tembang macapat dalam naskah Jawa. Nah, naskah Jawa ini diekspresikan dengan bahasa, yaitu bahasa Jawa kuno, Jawa pertengahan, maupun bahasa Jawa baru. Nah, ketiga bahasa tersebut masing-masing ditulis dengan bentuk prosa dan puisi, sehingga didapatkan prosa Jawa kuno dan puisi Jawa kuno atau kakawin. Nah, prosa Jawa pertengahan dan puisi Jawa pertengahan atau kidung, serta prosa Jawa baru dan puisi Jawa baru atau mocopat. Nah, dalam naskah Piwulang Prataping Agesang ini merupakan salah satu jenis karya dari sastra Jawa baru, dan disampaikannya itu dalam bentuk tembang macopat. Nah, tembang ini merupakan karangan yang dilakukan dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan macopat sendiri adalah nama jenis tembang yang dapat dipahami dalam karya sastra Jawa baru. Jadi, tembang macopat yaitu bentuk lagu yang terikat oleh peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Menurut Suwarno 2008 pada halaman 11, tembang macopat memiliki aturan, yaitu terletak pada guru lagu, guru wilangan, guru gatra. Nah, guru lagu ini yaitu jatuhnya suara vokal pada akhir tiap baris, sedangkan guru wilangan jumlah suku kata dalam tiap baris, sedangkan guru gatro jumlah baris setiap satu baitnya. Nah, apabila dalam tembang macapat ini tadi terjadi kesalahan dalam ketiga aturan tadi, maka akan terasa janggal lagu jika dinyanyikan itu terasa tidak bagus. Nah, tembang macapat ini terdapat bermacam-macam bentuk tembang dan aturan dalam melakukannya. Seperti yang dikatakan Suwarno pada 2008 halaman 11, aturan tembang macapat itu seperti pada tabel berikut ini. Di situ ada 15 tabel, lalu ada Mijil, Kinanti, Sinom, Asmarandono, Dandanggulo, Gambuh, Mas Kumambang, Durmo, Pangkur, Megatruh, Pocung, Wirangrong, Balaba, Curudemung, Kiriso. Di situ juga ada aturan-aturan tembang macapat yang telah disebutkan. Nah, tembang macapat ini selain memiliki aturan dalam melakukannya, juga memiliki watak. Jadi dalam masing 15 tembang macapat tadi memiliki watak yang berbeda-beda dalam penyampaiannya, sehingga tembang tersebut mencerminkan isi di dalamnya. Nah, menurut Patmo Sukjo pada 1953 pada halaman 22, watak tembang macopat itu ada Mijil yang mempunyai watak himbauan, cinta kasih, keprihatinan, harapan, dan pengajaran. Nah, tembang ini biasanya digunakan sebagai media penyampaian nasihat yang bersifat kekeluargaan. Sedangkan selanjutnya Kinanti mempunyai watak gembira, senang, cinta kasih. Nah, tembang Kinanti ini biasanya sebagai media penyampaian piwulang, cerita cinta, dan nasihat. Lalu ada Sinom yang mempunyai watak semangat. Nah, tembang Sinom ini biasanya digunakan sebagai media memberikan pelajaran atau nasihat. Sedangkan selanjutnya ada tembang Asmarandono, mempunyai watak yang sedih dan prihatin. Tembang ini biasanya digunakan sebagai media yang menceritakan tentang percintaan. Sedangkan Dandanggulo mempunyai watak yang luas dan menyenangkan. Tembang Dandanggulo ini cocok sekali sebagai media menyampaikan suasana apapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun. Gambuh mempunyai watak kekeluargaan yang biasanya cocok sebagai media penyampaian hal-hal yang bersifat kekeluargaan dan nasihat, seperti pada
sinom tadi. Lalu ada Mas Kumambang yang mempunyai watak sedih. Nah, tembang ini biasanya digunakan sebagai media yang melukiskan perasaan sedih seseorang. Lalu ada Durmo yang mempunyai watak keras, marah, dan bergairah. Tembang ini biasanya cocok sebagai media yang mengungkapkan kemarahan dan juga ataupun bisa juga perasaan jengkel. Lalu ada Pangkur yang mempunyai watak keras dan bergairah. Tembang Pangkur itu cocok sebagai media yang memberikan nasihat yang keras atau cerita yang bersifat keras. Lalu ada Megatruh yang mempunyai watak sedih dan prihatin. Tembang Megatruh biasanya digunakan sebagai media yang menceritakan rasa penyesalan, prihatin, dan sedih. Lalu ada tembang Pocong yang mempunyai watak lucu dan sesuka hati. Nah, tembang pocong biasanya sebagai media yang menggambarkan hal-hal yang kurang bersungguh-sungguh. Lalu selanjutnya ada tembang Wirangrong yang mempunyai watak berwibawa. Tembang Wirangrong ini cocok sebagai media yang mengungkapkan ajaran kewibawaan. Lalu ada Balabak mempunyai watak lucu yang biasanya digunakan sebagai media yang menggambarkan hal-hal yang lucu. Lalu ada Juru Demung yang mempunyai watak kasmaran seperti Asmaran dan tadi. Nah, tembang ini cocok sebagai media yang mengungkapkan rasa asmara dan jatuh cinta. Dan yang terakhir ada Giriso yang mempunyai watak gagah, berwibawa, dan juga amanat. Tembang Giriso ini biasanya sebagai media untuk pendidikan dan memberikan amanat. Nah, pada teks Piwulang Prataping Agesang disampaikan dalam bentuk tembang Dandang Gulo, Kinanti, dan Mijil. Nah, pupu pertama ini ada tembang Dandang Gulo yang terdiri atas 12 podo dan watak yang menyenangkan dalam suasana apapun. Nah, tembang Dandang Gulo dalam teks Prataping Agesang memberikan nasihat untuk menikah dan gambaran sikap yang baik. Pada buku kedua dalam tembang Kinanti yang terdiri atas 10 podo yang biasa digunakan untuk menyampaikan nasihat atau piwulang. Tembang Kinanti dalam teks Piwulang Prataping Agesang memberikan nasihat sikap yang baik dalam menjalankan hidup di dunia ini. Lalu pada pupu ketiga yang terakhir, pupu terakhir dalam tembang Mijil yang terdiri atas 19 podo yang biasa digunakan untuk menyampaikan nasihat yang bersifat kekeluargaan. Nah, tembang Mijil dalam teks Piwulang Prataping Agesang ini memberikan gambaran nasihat suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Selanjutnya pada slide selanjutnya yaitu kami akan menjelaskan mengenai aksara Jawa yang merupakan salah satu aksara yang digunakan dalam penulisan naskah Jawa. Dalam penulisannya ini aksara Jawa bersifat silabis atau suatu huruf yang melambangkan satu silabel atau satu suku kata dan tidak mengenal pemisahan kata. Nah, dengan demikian dalam pembacaan tulisan beraksara Jawa harus sangat berhati-hati. Karena apa? Karena agar tidak terjadi salah pengelompokan kata yang akan mengakibatkan kesalahan dalam pemaknaan. Karena aksara Jawa, kata tulisnya bersifat scripto continue atau tulisan yang ditulis secara terus-menerus. Menurut Mulyani 2009A, pada halaman 15, aksara Jawa berjumlah 20 aksara, yaitu pada Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Moko Betongo, beserta pasangan-pasangannya yang tertera pada tabel, yang tertera pada gambar berikut ini, yaitu aksara Jawa yang menjadikan aksara sebelumnya kehilangan vokal sehingga menjadi bentuk vokalnya yang tadi itu menjadi mati dan berganti menjadi konsonan saja. Aksara Jawa juga memiliki aksara murdo yang kegunaannya seperti huruf kapital. Selain itu juga ada aksara rekan, yaitu aksara yang dibuat untuk mewujudkan aksara dari bahasa lain yang tidak ada dalam aksara bahasa Jawa. Nah, selain itu ada aksara swara atau vokal
dan sandangan atau penanda, dan juga ada angka Jawanya. Menurut Ismaun, penulisan aksara Jawa ini memiliki beberapa bentuk yang berbeda. Bentuk penulisan aksara Jawa itu ada 4 macam. Bentuk aksara Jawa itu adalah sebagai yang pertama ada botol sarimbang yang berbentuk menyerupai rembak atau cetakan batu merah atau batu bata, sehingga bentuk aksaranya itu persegi. Lalu ada ngetumbar yang pada sudut-sudutnya itu berbentuk setengah bulat dan menyerupai biji ketumbar. Lalu ada mucu eri yang pada bagian tertentu berupa sudut lancip seperti duri atau eri dalam bahasa Jawa. Lalu ada ragam kombinasi yang berarti itu gabungan dari ketiga ngetumbar, mucu eri, dan juga botol sarimbang tadi. Nah, pada naskah Piwulang Prataping Agesang merupakan naskah yang ditulis dalam aksara Jawa tulis tangan. Bentuk tulisan aksara Jawa dalam naskah Piwulang Prataping Agesang menggunakan ragam kombinasi antara ragam aksara ngetumbar dan juga ragam aksara mucu eri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Stevi. Kemudian melanjutkan dari presentasi Mbak Salma Diaul Haq, yakni yang selanjutnya ada pengertian nilai pendidikan. Yang pertama, pengertian nilai menurut beberapa pendapat, yakni yang pertama ada nilai adalah pedoman dalam perbuatan dan sikap manusia untuk menentukan siapa, bagaimana kehidupannya, dan bagaimana memperlakukan sesama manusia yang lain. Yang kedua, yakni adalah nilai suatu sikap yang harus ditujukan dalam kelompok yang besar. Dan yang nomor 3, nilai adalah sesuatu yang berharga, positif, dihargai, dipelihara, diagungkan, dihormati, dan membuat banyak orang gembira dan puas. Pada kesimpulannya, nilai adalah pegangan hidup yang menjadi dasar dalam bertingkah laku terhadap sesuatu. Baik itu sesuatu yang benar atau salah, baik atau buruk, adil atau tidak adil, halal atau haram, dan sah atau tidak sah. Nilai-nilai yang baik dan benar dapat meningkatkan kualitas manusia, sedangkan nilai-nilai yang buruk dapat menurunkan kualitas manusia. Nah, pengertian pendidikan Kemudian pengertian pendidikan menurut beberapa pendapat, yakni yang pertama adalah pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengubah tingkah laku manusia, mendewasakan manusia melalui pengajaran. Dan yang kedua, pendidikan adalah proses untuk menghasilkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, atau pemanfaatan karakter kualitas tingkah laku yang dihasilkan. Dan yang ketiga adalah pendidikan menurut pasal nomor 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Tujuan pendidikan berupaya mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Pada kesimpulannya, pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana guna mengembangkan budi pekerti, bertingkah laku yang baik, berpikir dewasa, dan mengembangkan potensi diri untuk memiliki keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, maka nilai pendidikan adalah sesuatu yang ingin disampaikan sebagai proses pengubahan sikap atau tingkah laku seseorang. Nah, pengubahan sikap dan tingkah laku yang bersifat baik dan yang membangun yang disampaikan kepada masyarakat atau kepada suatu kelompok besar. Yang kemudian selanjutnya ada nilai pendidikan dalam naskah Jawa. Nah, nilai pendidikan dalam budaya Jawa dikaitkan dengan budi pekerti. Apa sih budi pekerti itu?
Budi pekerti adalah sikap seseorang yang ingin disampaikan kepada seseorang atau kepada suatu kelompok. Nilai budi pekerti merupakan kualitas tingkah laku, ucapan, sikap seseorang yang mempunyai nilai baik atau buruk. Menurut Endra Swara, menjabarkan nilai-nilai pendidikan budi pekerti ke dalam 3 bagian. Dalam yang pertama yakni menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, yang kedua adalah menyangkut hubungan manusia dengan sesama, dan yang ketiga adalah menyangkut hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Nah, ajaran tentang nilai pendidikan biasanya dituangkan dalam karya sastra. Salah satunya adalah dalam naskah yang disebut Sastra Piwulang. Nah, Sastra Piwulang merupakan karya sastra yang membuat berbagai ajaran untuk mencapai budi yang luhur. Nah, naskah Piwulang Patraping Agisang ini adalah termasuk naskah Piwulang yang terdapat nilai-nilai pendidikan sebagai pedoman dalam hidup. Karena pada dasarnya Piwulang sendiri dalam bahasa Jawa artinya adalah mengajarkan. Jadi naskah tersebut, naskah Piwulang Patraping Agisang itu juga mengandung nilai-nilai yang berupa pengajaran kepada manusia. Naskah Piwulang Patraping Agisang dideskripsikan dan didukung dengan sumber pustaka yang menyangkut ayat-ayat Al-Quran, Sunnah, Budi pekerti Jawa, dan pitutur-pitutur Jawa. Dan presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni rekan Agung. Ajaran menikah berdasarkan agama dan memperpanjang keturunan. Terdapat nilai pendidikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu manusia patuh pada agama. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan berusaha patuh dengan beribadah sesuai tuntunan atau syariat agama. Salah satu ibadah yang disyariatkan dalam pada di atas adalah laki-laki dan perempuan yang sebaya menikah dengan berdasarkan ajaran agama. Laki-laki dan perempuan yang sebaya tidak hanya sama dalam hal umur, tetapi juga berkaitan dengan sederajat, yaitu meliputi persamaan dalam agama, latar belakang kehidupan, harta, keturunan, maupun pendidikan. Dalam masyarakat Jawa sering diistilahkan dengan bibit, bebet, dan bobot. Bibit adalah keturunan, bebet adalah harta, dan bobot adalah kepribadian, yang digunakan laki-laki sebagai pedoman dalam mencari istri yang baik. Selain bobot, bibit, dan bebet, dalam ajaran agama juga diuraikan bahwa kriteria yang menjadi pedoman laki-laki dalam memilih istri yaitu didasarkan atas harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Rasulullah SAW bersabda, wanita yang dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya, dan pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Seorang wanita yang taat kepada agamanya akan memiliki akhlak yang baik, sehingga dalam membina rumah tangga wanita tersebut akan berusaha bersikap sesuai dengan tuntunan agama. Wanita yang berakhlak baik tentu dapat menjaga harga diri, taat kepada suami, menjaga kehormatan keluarga, dan membina keluarga yang baik. Semua itu dilakukan dengan patuh pada ajaran agama dan bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Selain bertujuan patuh terhadap ajaran agama dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, menikah juga bertujuan untuk memperpanjang keturunan, seperti yang diuraikan dalam tembang Tandang Kulo pada 2 di atas, yaitu laki-laki dan perempuan setelah menikah dapat berusaha untuk memperpanjang keturunan. Nah, untuk nilai hubungan manusia dengan sama sendiri seperti contoh ajaran istri yang baik kepada suami itu termasuk hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, itu meliputi taat kepada suami, yang dimana seorang istri harus menjalankan perintah suami dengan baik, tidak boleh melawan.
tapi perintah yang baik-baik, bukan yang buruk. Terus menyetujui kehendak suami yang baik. Nah, untuk menyetujui kehendak suami yang baik, maka itu kerana kayak tingkah laku kita yang harus menyenangkan hati suami. Jangan yang neko-neko, nanti suaminya ilfil. Menjaga milik suami. Nah, menjaga milik suami ini berarti apapun milik suami harus kita jaga, entah itu barangnya, entah itu diri kita sendiri, sebab kita sudah menjadi istrinya. Aibnya kita harus menjaganya, jangan diumbar-umbar, harus jaga dengan baik, jangan disembronokan. Lalu menggunakan harta suami dengan tepat. Nah, untuk menggunakan harta suami dengan tepat ini sudah umum diketahui manusia, seperti seperti saat suami memberikan nafkah kepada kita. Nah, kita harus bisa memanage, mengatur dengan baik. Jangan kok saat kita diberi uang terus kita pakai foya-foya, kita buat beli apa yang kita inginkan. Nah, padahal di situ uang itu kita harus buat keperluan keluarga, apalagi kalau kita memiliki anak. Nah, itu tidak boleh seperti itu namanya nggak menjaga harta suami dengan tepat atau tidak menggunakannya dengan tepat. Lalu larangan mengakui barang suami tanpa izin. Nah, untuk hal ini, apapun milik suami kita harus izin. Kita kalau mau keluar saja kita harus izin suami. Nah, apalagi harta benda milik suami kalau kita mau menggunakan, itu harus izin. Toh itu suami kita, tetap kita harus izin. Yang namanya manusia itu kadang ada tidak senangnya kalau kita menggunakan barangnya. Jadi yang terbaik kita harus izin, apalagi kepada suami. Meskipun suami kita sendiri, kita tetap harus izin. Nggak boleh langsung dipakai, apalagi kalau barang itu sebenarnya mau dipakai suaminya, terus menyimpan rahasia suami. Nah, kita sejelek apapun suami, mau tingkah lakunya, perkataannya, perbuatannya pada kita harus tetap menjaga aib itu. Kita tidak boleh mengumbar kejelekannya, kita harus diam, tidak boleh mengumbar kepada tetangga. Lalu ajaran istri sebagai ibu rumah tangga yang baik juga itu masih dalam ranah hubungan manusia dengan sesamanya, yang dimana meliputi hati-hati dalam membina keluarga. Nah, hati-hati dalam membina keluarga ini supaya menjadi harmonis, ya maka kita harus hati-hati, harus saling mengerti, harus saling percaya. Kalau ada masalah ya dimusyawarahkan, jangan kok langsung bentrok. Itu nanti nggak menciptakan keharmonisan, dan itu bukan jalan hati-hati dalam membina rumah tangga. Pelan tapi pasti. Merawat suami dengan setia. Nah, sebagai seorang istri, kita harus rela merawat suami dengan baik, menyiapkan kebutuhannya, menyediakan apapun yang dibutuhkannya. Apalagi kalau urusan untuk kegiatan suami yang akan dilakukan untuk keluarganya, seperti mencari nafkah, kalau butuh apapun kita juga harus siap, harus ada, harus merawatnya dengan baik. Nggak boleh kok suaminya ditelantarkan, nanti suaminya bosan. Terus memperhatikan kesehatannya, kita harus memperhatikan kesehatannya, nggak kepada anak, suami pun, kepala rumah tangga itu harus diprioritaskan masalah kesehatannya, nggak kepada diri kita sendiri. Suami kita itu malah yang wajib
Untuk istri memang kesehatan suami juga harus diprioritaskan. Menyiapkan segala kebutuhan suami, ya kita harus menyiapkannya. Kalau suami butuh apa-apa, kita juga harus siap. Jangan kok pas suami minta butuh ini kita diam saja. Itu namanya nggak bekerja sama. Itu bekerja sendiri dalam rumah tangga. Itu kita bekerja, suami istri itu saling bekerja sama, berinteraksi, bermusyawarah. Apapun dilakukan bersama. Kalau ada masalah juga dimusyawarahkan. Istri hendaklah menjaga semua kepunyaan suami yang seperti yang sudah istri harus pintar-pintar menjaga. Istri yang baik harus menjaga milik suami. Apapun itu kita harus menjaganya, harus taat. Meskipun suami kita sendiri, kita tetap harus izin. Nggak boleh langsung dipakai, apalagi kalau barang itu sebenarnya mau dipakai suaminya, terus menyimpan rahasia suami. Nah, kita sejelek apapun suami, mau tingkah lakunya, perkataannya, perbuatannya pada kita harus tetap menjaga aib itu. Kita tidak boleh mengumbar kejelekannya. Kita harus diam, tidak boleh mengumbar kepada tetangga. Lalu ajaran istri sebagai ibu rumah tangga yang baik juga itu masih dalam ranah hubungan manusia dengan sesamanya, yang dimana meliputi hati-hati dalam membina keluarga. Nah, hati-hati dalam membina keluarga ini supaya menjadi harmonis, ya maka kita harus hati-hati, harus saling mengerti, harus saling percaya. Kalau ada masalah ya dimusyawarahkan, jangan kok langsung bentrok. Itu nanti nggak menciptakan keharmonisan, dan itu bukan jalan hati-hati dalam membina rumah tangga. Pelan tapi pasti. Merawat suami dengan setia. Nah, sebagai seorang istri, kita harus rela merawat suami dengan baik, menyiapkan kebutuhannya, menyediakan apapun yang dibutuhkannya. Apalagi kalau urusan untuk kegiatan suami yang akan dilakukan untuk keluarganya, seperti mencari nafkah, kalau butuh apapun kita juga harus siap, harus ada, harus merawatnya dengan baik. Nggak boleh kok suaminya ditelantarkan, nanti suaminya bosan. Terus memperhatikan kesehatannya. Kita harus memperhatikan kesehatannya, nggak kepada anak, suami pun, kepala rumah tangga itu harus diprioritaskan masalah kesehatannya, nggak kepada diri kita sendiri. Suami kita itu malah yang wajib ya. Untuk istri memang kesehatan suami juga harus diprioritaskan. Menyiapkan segala kebutuhan suami, ya kita harus menyiapkannya. Selanjutnya, nilai hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang pertama, ajaran Astagina yang meliputi tentang berusaha dengan bekerja, terampil, hemat, teliti, penuh dengan perhitungan, rajin, bertanya, mencegah keinginan yang tidak berguna, serta niat yang bersungguh-sungguh. Yang kedua, larangan membiasakan berutang. Selanjutnya, rajin bekerja. Dan yang keempat, tingkah laku yang utama. Selanjutnya, yang pertama, ajaran Astagina. Dalam naskah Piwulang Patraping Agesang, ajaran Astagina merupakan ajaran yang berisi 8 petunjuk bagi manusia untuk berusaha dalam mewujudkan keinginan dan kebutuhannya. Ajaran yang pertama adalah berusaha dengan bekerja. Bekerja merupakan suatu usaha untuk mencapai keinginan dan untuk semua kebutuhannya.
Pekerjaan apapun memiliki kedudukan yang sama apabila dilakukan dengan tekun dan dengan cara yang halal. Usaha dengan bekerja dengan tekun akan mendapatkan hasil yang sepadan, yakni mendapat rezeki yang berlimpah. Untuk ajaran kedua, yakni terampil. Ajaran terampil merupakan melakukan segala sesuatu dengan tepat, cepat, serta mahir. Terampil adalah sifat sekatan dalam melakukan suatu tindakan, khususnya dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga, yakni berhemat. Ajaran yang ketiga, yakni berhemat, yakni bertujuan untuk mencukupi kehidupannya. Hal ini merupakan anjuran untuk berhemat. Berhemat hendaknya dilakukan dengan pandai mengatur pengeluaran sehari-hari. Penggunaan uang atau harta perlu menimbang mana yang penting dan yang tidak, mana yang bermanfaat serta mana yang tidak bermanfaat. Ajaran yang keempat, yakni harus teliti dalam suatu hal. Supaya dapat mengetahui pekerjaan yang baik dan benar, kita harus teliti dalam pemilihannya. Ketelitian merupakan suatu usaha untuk mengetahui segala pekerjaan dengan baik. Pekerjaan seorang istri dalam memenuhi kebutuhan tidak lepas dari ketelitian dalam memenuhi sesuatu, seperti halnya dalam mencari nafkah hingga sampai membelanjakan harta. Yang kelima, yakni penuh perhitungan. Supaya tidak boros dalam kebutuhan sehari-hari, ada kata-kata yakni ojo ngotongake ketong kendi, yang artinya jangan suka menghamburkan harta dan harus penuh perhitungan dalam memanfaatkan penghasilan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk yang selanjutnya, ajaran yang keenam, yakni rajin dalam bertanya. Dalam ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang penting sebagai bekal untuk ajaran di dunia. Salah satu cara memperolehnya yaitu dengan rajin bertanya. Apapun permasalahannya, berusaha untuk rajin menanyakan hal tersebut kepada orang lain, karena itu akan menjadi petunjuk untuk melangkah dengan benar dan terhindar dari kesesatan. Untuk selanjutnya adalah larangan membiasakan diri untuk berhutang. Orang yang bersifat boros biasanya selalu merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mencari jalan keluar dengan cara berhutang. Untuk selanjutnya adalah rajin bekerja. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa tuking boga saka nyambut karya, yang memiliki arti untuk mendapatkan rezeki haruslah dengan cara bekerja. Dan yang terakhir adalah tingkah laku yang utama, diwakili dengan 3 kalimat. Yang pertama adalah ajining diri saka lati, yang kedua adalah ajining ngeroko saka busana, dan yang terakhir adalah ajining awak saka tumindak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.